Pemirsa, di tengah riuhnya usulan penundaan pemilu 2024, dua ketua umum dari Partai Koalisi Jokowi Ma'ruf bertemu. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh diklaim sebagai silaturahmi belaka. Benarkah tak ada agenda politik di balik pertemuan Airlangga dan Surya Paloh? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada Kamis siang kemarin. Pertemuan kedua tokoh politik ini diklaim sebagai silaturahmi antar petinggi dua partai koalisi Jokowi Ma'ruf. Silaturahmi politik digelar di tengah usulan penundaan pemilu 2024 yang tengah riuh di ruang publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui wacana penundaan pemilu 2024 menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan. Orang nomor satu di Partai Nasdem itu menyebut tak perlu lagi memperpanjang wacana penundaan pemilu. Namun, ia menghargai jika ada partai lain yang memperjuangkan wacana penundaan pemilu 2024. Katanya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu. Tidak perlu ada satu diskursus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakinin bahwasanya konsepsi gagasan tawaran pikiran itu bisa berjalan dan diteruskan, Nasdem tetap menghargai. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut ia masih terus menjalin komunikasi dengan pimpinan parpol partai koalisi untuk membahas wacana penundaan pemilu 2024. Politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua-ketua umum partai. Dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar pimpinan partai politik menjadi penting. Lantas, apa makna pertemuan di antara kedua tokoh partai itu? Komunikasi politik antar petinggi partai memang kian menarik untuk dicermati. Apalagi negeri ini akan segera menghadapi suksesi pemilihan kepala daerah dan presiden. Meski masih cair, namun komunikasi politik terus dilakukan untuk menemukan titik temu. Siapa tahu, bak gayung bersambut, koalisi pun menyatu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk usulan penundaan pemilu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu untuk mengatur langkah politik yang tajam. Persoalan isu penundaan pemilu merupakan salah satu agenda pembicaraan yang dibahas oleh Surya Paloh dan Airlangga. Airlangga berharap semua ketua umum partai untuk bertemu membahas wacana penundaan pemilu 2024. Apakah Surya Paloh setuju dengan penundaan pemilu ini, pemirsa, atau justru sebaliknya? Untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami dua pakar politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Mas, kalau kita lihat dari dinamika yang ada saat ini, kira-kira dari di antara sejumlah partai yang bergabung dalam koalisi, siapa partai yang pegang kunci ini? Ini bisa lanjut untuk diundur Pilpres 2024-nya atau enggak diundur sama sekali? Ya, memang perkembangannya kan baru kali ini ya. Selama ini partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi itu selalu solid. Kali ini terbelah menjadi dua polar yang cenderung untuk menunda, menolak atau kontradiksi atau kontra terhadap isu penundaan itu cukup kuat, kekuatannya itu 50%, yaitu PD Perjuangan, Gerindra, P3, dan Nasdem. Itu kalau digabung kekuatannya sekitar 50%. Sementara yang cukup terang ya, tersurat untuk cenderung mendukung, menyuarakan tiga ketua umum itu, yaitu Golkar, PKB, dan PAN itu kalau kita kalkulasi secara jumlah kursinya sekitar 33% lebih kurang. Sehingga masih kuat, lebih besar secara komposisi kuantitasnya, jumlahnya adalah dari partai-partai yang menolak, yang cenderung
menolak isu penundaan ini. Karena itu saya kira yang perlu dibangun komunikasinya yang ke depan, bagi yang paling penting, isu paling penting adalah soliditas koalisi pemerintah, terlepas soal isu. Bagaimana mereka mengawal proses ini ke depan agar pemerintahan tetap stabil ya. Mas Itu Hanta. satu. Nah, ya, yang kedua, saya kira saya membaca di pertemuan ini yang menarik adalah lebih pada inisiatif ya. Kalau saya membaca lebih inisiatif Ketua Umum Golkar Erlangga ketimbang Pak Surya Paloh. Nah, ini sedang proses saya lihat. Yang menang, yang akan unggul, apakah Erlangga yang sedang membawa pesan, mengajak tanda petik untuk mendukung penundaan pemilu, atau Pak Surya Paloh dan Nasdemnya tetap kekeh kokoh dengan penolakan itu. Meskipun di statement terakhir ada statement dari Pak Surya Paloh mempersilahkan paling tidak. Penolakannya cukup tegas, seperti Mas Burhan juga sampaikan tadi, adalah dari Partai Nasdem. Tetapi ada komanya, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh mempersilahkan wacana itu bergulir untuk saling menghormati dan bersamaan. Dan saya kira ini agak beda memang. Kita punya catatan ketika Nasdem dulu, ketika Wakil Ketua Umumnya pernah untuk mendukung revisi Undang-Undang Pilkada, agar Pilkada dilakukan secara jadwal. Ya. Tetapi kemudian berubah, dipertegas oleh Ketua Umum setelah ada dialog, ada pertemuan dan sebagainya. Kemudian Nasdem cenderung bersama pemerintah untuk tidak merevisi Undang-Undang Pilkada pada saat itu, artinya Pilkada serentak tetap 2024. Artinya ada perubahan. Perubahannya bukan di Ketua Umum, tapi dari dua politisi tertinggi di Partai Nasdem pada saat itu. Saya belum terlalu jauh untuk menyimpulkan ada kemungkinan perubahan pada Nasdem, karena Pak Surya sebagai Ketua Umum juga tegas dengan wacana itu, tetapi tetap menghormati dan lain sebagainya. Itu saya kira ada paling tidak progres pertemuan yang dilakukan. Kalau kita melihat terlepas soal isu-isunya itu. Tentu ada isu-isu lain juga terkait dengan hal ini. Gimana, Andrew? Kalau progres saat ini, Mas Hanta, mungkin tidak ketika Golkar sudah melangkah seperti ini, pesan yang masih tersirat ini untuk melunakkan partai-partai yang tadinya menolak penundaan pemilu, Mas Hanta? Ya, kan kita selalu dinamis ya. Saya melihat pada realitas, saya sedang tidak bicara kita soal demokrasi dan sebagainya, tapi sedang kemungkinan dinamika politik, masih ada kemungkinan. Dan kalau ya yang sedang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan sikapnya dan partai lain itu kan dua hal ya, adalah sedang secara normatif mengatakan ini bagian komitmen demokrasi, tetapi saya membaca juga sedang menjaga ceruk konstituen pemilihnya. Itu yang paling penting dilakukan. Dan yang menarik, Andrew, yang di koalisi, kalau kita membuat dua blok polar ini paling tidak, PD Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan P3 tidak terlalu signifikan kekuatannya tanpa kita menafikan itu. Tetapi Nasdem ini tidak terlalu enjoy juga, atau tidak terlalu dekat juga dengan PDIP dan Gerindra. Kalau PDIP dan Gerindra, kita tidak perlu mempertanyakan kedekatannya saat ini. PDIP dan Gerindra itu sangat dekat. Nah, sementara Nasdem itu agak tersimpang tanda petik dalam bentuk isu lain, misalnya Pilpres 2024 ke depan. Nah, Nasdem lebih mungkin bersama dengan koalisi yang ingin menunda Pilpres tadi. Sehingga ada dua isu yang tersimpang secara kedekatan, itu sangat mungkin. Karena itu pertemuan kemarin, saya membaca, memang kita juga bisa membaca semuanya, selain isu penundaan pemilu, juga ada isu kemungkinan membentuk blok politik menuju Pilpres. Kita tahu di sana sekaligus dibicarakan, diakui juga, bahwa sebelumnya PDIP dan Gerindra kan cukup dekat, cukup intens komunikasinya. Mungkin saja komunikasi itu dilakukan, blok-blok itu. Atau yang ketiga, juga ada Airin dan Saroni ya, nama-nama yang terkait dengan isu Pilkada DKI untuk membentuk koalisi di Pilkada DKI 2024. Jadi isu-isu itu kemungkinan masih mungkin ya, saya kira pergulirannya. Apalagi kalau ada beda dengan pertemuan dengan PDB, dan saya nggak tahu, kita lihat ada perkembangan, apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sudah atau sedang atau akan terjadi. Kalau ada pertemuan lagi itu setelah Ketua Umum Pak Erlangga dan Pak Surya Paloh, kemudian ada pertemuan Pak Jokowi dan Ibu Mega, saya kira itu rentetan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada kemungkinan sedang dinamika pertarungan, tanda petik manuver politik sedang bertarung. Pertanyaannya, mana yang sedang akan memenangkan pertarungan, ya kita lihat perkembangannya. Dan politik itu kan selalu dinamis, dan koalisi ini masih sangat cair saya kira. Apalagi ini tidak bisa terlepas dengan isu koalisi Pilpres.
koalisi pendukung pemerintahan sampai habis masa jabatannya, dan itu tentu ada tendensi yang bisa kita baca di luar soal penundaan Oke, baik. pemilu tersebut.